warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nazifa Zihni, mahasiswa Universitas Lampung, program studi pendidikan biologi angkatan 2020 dengan NPM 20130240023 bersama dua teman saya yang bernama Sherly Fadilah dengan NPM 20153024001 dan Sarwinda Tita Kusuma Wardani dengan NPM 20130240033. Pada video pembelajaran ini, kami akan menyampaikan sebuah materi yaitu penulisan singkatan dan akronim. Baik, sebelum kita masuk ke materi, lebih dalam kita akan mempelajari penulisan singkatan dan akronim, meliputi pengertian singkatan dan akronim, serta macam-macam bentuk penulisan singkatan dan akronim. Yang pertama, teman-teman tahu tidak apa itu pengertian singkatan? Nah, singkatan merupakan hasil menyingkat atau memendekkan yang berupa huruf atau gabungan huruf, yang misalkan singkatan dari DPR. Nah, selain itu, singkatan juga memiliki banyak macam bentuk penulisannya loh. Yuk kita simak. Yang pertama, ada bentuk penulisan singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat. Contohnya, seperti gelar SPD yang biasanya kita kenal sebagai sarjana pendidikan. Yang kedua, berisi tentang singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata, nama lembaga, pemerintahan dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi. Nah, contohnya itu seperti NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, KTP, Kartu Tanda Penduduk, dan PBB, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, yaitu singkatan kata yang terdiri atas 3 huruf atau lebih, diikuti dengan tanda titik. Contohnya, seperti DLL titik dan lain-lain, DSB titik dan sebagainya, DST titik dan seterusnya. Nah, selanjutnya singkatan berikut ini untuk singkatan surat menyurat. Singkatan ini ditulis dengan huruf kecil dan diikuti oleh tanda titik antar huruf pada singkatan. Contoh, A titik N titik atas nama, S titik D titik sampai dengan D titik A titik dengan alamat. Selain itu, singkatan juga digunakan untuk lambang kimia, satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang loh teman-teman. Lambang kimia seperti Cu, cuprum, mata uang seperti Rp yang biasa kita sebut dengan rupiah, lalu satuan ukuran seperti cm atau sentimeter. Singkatan juga bisa terdiri dari gabungan huruf dan angka yang melambangkan jumlah huruf. Contohnya P2KP, Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan. Kemudian P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Singkatan yang menggunakan angka atau melambangkan waktu biasanya digunakan untuk peristiwa sejarah seperti UUD 45, Undang-Undang Dasar 1945, G30S atau Gerakan 30 September. Singkatan digunakan untuk melambangkan tingkatan yang ditulis sebelum angka. Contoh, S1 strata 1 untuk sarjana dan D3 diploma 3 untuk ahli media. Yang terakhir yaitu bentuk penyingkatan yang sebagian katanya berasal dari bahasa asing atau dalam singkatan berikut ini tidak perlu tanda titik seperti lab atau laboratorium, memo atau memorandum, seleb atau selebrasi. Demikian macam-macam bentuk penulisan singkatan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian akronim. Pembahasan kita yang kedua mengenai akronim. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akronim ialah kependekan yang berupa gabungan huruf, suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Misalnya, MAJ, singkatan dari Mayor Jenderal. Nah, teman-teman semuanya, akronim ini juga mempunyai macam-macam bentuknya loh. Yuk disimak.
Yang pertama ada akronim nama diri yang berupa gabungan huruf atau setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya seperti BIN, Badan Intelijen Negara, LAN, Lembaga Administrasi Negara, LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan juga PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Akronim yang kedua berisi tentang nama diri berupa gabungan dari suku kata atau gabungan dari huruf dan suku kata. Contohnya seperti Bulog, Badan Urusan Logistik, BARNAS, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan juga KOWANI, Kongres Wanita Indonesia. Yang selanjutnya, akronim ini merupakan gabungan dari huruf awal dan suku kata yang ditulis dengan huruf kecil. Contohnya seperti pemilu atau pemilihan umum, IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga TOSERBA atau toko serba ada. Yang keempat merupakan akronim yang tidak terbentuk dari huruf pertama, karena terkadang akronim dapat dibuat bukan hanya dengan huruf pertama kata saja. Dibuat sedemikian rupa dengan tujuan yang pertama bisa dieja sebagai akronim dan bukan singkatan. Contohnya seperti MURI atau Museum Rekor Indonesia alih-alih menggunakan MRI. Lalu ada AKABRI atau Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia alih-alih menggunakan AABRI. Tujuan yang kedua yaitu untuk membedakan akronim yang huruf penyusunnya sama. Contohnya WITA atau Waktu Indonesia Tengah untuk membedakan dengan WIT atau Waktu Indonesia Timur. Itulah tadi penjelasan mengenai singkatan, akronim, serta macam-macam bentuk singkatan dan akronim. Akhirnya kita sekarang bisa membedakan antara singkatan dan akronim. Demikian materi penjelasan dari kami. Mohon maaf bila banyak terdapat kekurangan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.